Speaker pertama kita adalah Gombang Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gombang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gombang ini adalah alumni dari Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Ya. Yap. Ada nggak ya di sini yang dari Unpad? Unpad. Gimana lagunya Unpad ya? UNPAD, Oh iya deh. UNPAD. UNPAD, Unpad, UI yang jaya gitu ya. Waktu kalau lagu UI nyanyi kayak gitu tuh, ya. Mereka nyanyi lagu Unpad tapi ujung-ujungnya Unpad, UI yang jaya gitu. Oke, gitu ya. Biasa kita ketemu anak Unpad biasanya nyanyi kayak gitu. Oh gitu ya. Ya, kita udah UNPAD, Unpad, UI yang jaya gitu. Oke, Gombang mendapatkan beasiswa LPDP dan berangkat Juli kemarin, teman-teman, untuk melanjutkan sekolahnya di School of Law UC Berkeley. Ya, saya rasa saya tidak akan memperkenalkan terlebih jauh lagi ya. Beliau dulu pernah bekerja sebagai senior associate di salah satu lembaga advocates terkenal di Jakarta. Dan kita dengarkan saja langsung ya kan, karena inti dari acara ini adalah mendengarkan dari narasumber ya, bukan untuk memperkenalkan narasumber, tapi kita akan menyerap ilmu. Kalau tanah sekarang kita serap nih daging-dagingnya nih dari para narasumber kita. Langsung saja silakan Gombang, kami berikan kesempatan waktu lebih kurang 30 menit untuk sharing kepada teman-teman kita, dan setelah itu kita lanjutkan 30 menit dengan tanya jawab. Silakan Gombang. Baik, terima kasih udah. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman semua. Dan mumpung masih dalam suasana 17 Agustusan, selamat Hari Kemerdekaan untuk kita semua. Semoga kita semua mampu untuk memberikan kontribusi yang lebih besar lagi untuk negara kita, membuat negara kita lebih maju lagi, membuat masyarakat kita lebih makmur lagi tentunya ke depannya. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Udamune, saya Gombang. Saya alhamdulillah merupakan awardee LPDP untuk jalur PTUD pada tahun 2020 yang lalu. Kemudian mendapatkan kesempatan untuk berangkat ke melanjutkan studi di UC Berkeley, University of California Berkeley, di jurusan Master of Law. Jadi saat ini saya sedang mengejar gelar LLM, Master of Law di University of California Berkeley, dan rencananya saya akan fokus untuk mempelajari mengenai hukum energi, terutama khususnya renewable energy. Saya izin share screen ya. Ya, silakan. Bisa kan, Gombang? Ya. Nah, mungkin sebelum share screen, Gombang, ini tadi beasiswa PTUD, mungkin ada yang nggak ngeh gitu. Beasiswa PTUD itu apa gitu? Kan ada beasiswa reguler, PTUD itu apa sih gitu? Sedikit aja. Oke. Kalau PTUD itu kepanjangannya adalah Perguruan Tinggi Utama Dunia. Jadi ada beberapa kampus-kampus tertentu saja yang dipilih oleh LPDP untuk diberikan kemudian beasiswa. Pada saat masa saya 2020, kalau nggak salah saya ada sekitar 13 kampus yang terpilih. Salah satunya adalah Berkeley di sana. Nah, untuk PTUD ini, khususnya saya bercerita mengenai pengalaman pada saat dulu ya udah, karena saya khawatir kalau tahun ini ternyata persyaratannya berbeda gitu ya. Iya. Masalah formalitasnya, karena itu sangat mungkin terjadi. In general dulu, kalau PTUD itu harus punya LOA dulu, ada letter of admission dulu dari kampus, berarti prosedurnya adalah diterima dulu di kampusnya, kemudian baru cari beasiswanya, kemudian apply di LPDP. Nah, untuk jalur yang lain, singkat cerita saya bisa bicara bahwa kalau jalur yang lain selain dari PTUD itu berarti cari beasiswa dulu, kemudian baru cari kampusnya. Begitu udah. Oke, terima kasih Gombang. Silakan. Oke. Ya. Ya, sebentar saya izin. Ya, pada kesempatan kali ini saya sangat
dengan sangat senang hati ingin berbagi dengan teman-teman semua, karena saya juga dengar bahwa ada beberapa teman-teman yang sedang dalam proses mungkin untuk mengajukan aplikasi untuk memperoleh beasiswa dari LPDP. Saya sangat-sangat support dan saya sangat-sangat senang mendengar itu. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai penulisan personal statement, yang mana ini adalah salah satu dokumen yang dipersyaratkan oleh LPDP untuk memperoleh beasiswa. Khususnya tadi yang saya cek, jalur PTUD itu masih memerlukan dokumen ini, personal statement. Oke, jadi apa sih itu personal statement? Jadi singkat cerita, personal statement ini adalah satu dokumen pendukung, baik itu beasiswa, pendukung untuk aplikasi beasiswa LPDP, dan seringkali juga merupakan dokumen pendukung untuk aplikasi memperoleh LOE dari universitas. Ya, jadi bukan cuma untuk mendapatkan beasiswa, untuk ke kampus juga kita seringkali dipersyaratkan untuk menyampaikan atau mensubmit personal statement ini, yang mana ini merupakan sarana untuk kita memperkenalkan dan menjual diri kita kepada LPDP. Melalui satu dokumen ini, kita deskripsikan mengenai diri kita, apa poin-poin positif, apa poin achievement yang telah kita capai, terus kemudian apa rencana kita setelah kita nanti mendapatkan beasiswa, melanjutkan studi ke luar negeri, kembali ke Indonesia, nanti apa pentingnya bagi LPDP untuk membiayai kita untuk kuliah ke luar negeri. Dan seperti namanya, personal statement, so it has to be personal. Jadi ini adalah dokumen yang menguraikan mengenai diri kita sendiri. Ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai personal statement, itu selalu titik sentralnya adalah diri kita. Kita tidak perlu berpanjang lebar berbicara mengenai suatu penelitian dari profesor siapa, gitu, dari kampus mana, riset dari lembaga mana, tapi we need to talk about ourselves. Dan apa poin-poin, selling point kita apa nih? Nah, supaya kita layak sehingga kita layak untuk didanai atau memperoleh beasiswa. Nah, disinilah kita akan berbicara di dalam dokumen yang namanya personal statement ini. Mungkin yang sering menjadi permasalahan, sering menjadi kendala, dan sesuai dengan pengalaman saya juga, ketika menulis personal statement kita jadi suka canggung ya kalau menulis mengenai diri kita sendiri. Kita akan sangat gampang misalnya menulis mengenai karya orang lain atau mengenai orang lain atau memuji-muji hasil kerja orang lain, kepribadian orang lain, tapi kesulitan biasanya kita mendeskripsikan atau bagaimana caranya memberikan kredit untuk diri kita sendiri secara cantik gitu ya, dalam tanda kutip, tidak terlihat arogan. Seringkali kita kesulitan mengenai itu. Jadi di kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai itu. Bagaimana kita merancang personal statement ini yang baik. Terus kemudian dalam personal statement itu sendiri, kita harus menunjukkan bahwa ada urgensinya nih buat LPDP untuk membiayai kita ke luar negeri. Uang yang akan diberikan oleh LPDP kepada kita itu ketika kita nanti terutama berkuliah ke luar negeri jumlahnya sangat besar. Bisa sekitar $100.000, $90.000 sekian, sampai $100.000 mungkin uang yang akan diberikan oleh LPDP, tuition fee, living allowance, tiket dan lain-lain, uang buku juga gitu ya. Nah, jadi berikanlah alasan kepada LPDP, alasan yang bagus untuk LPDP memberikan kita beasiswa ini. Jadi di dalam personal statement ini saya tidak pernah melihat ini sebenarnya dalam maksudnya riset saya mengenai personal statement ya, maksudnya saya cari di YouTube atau cari artikel mengenai ini, tapi pemikiran saya sendiri, saya berpikiran bahwa personal statement itu harus ada nilai urgensinya. Kasih lihat kepada LPDP bahwa urgent loh bagi LPDP untuk memberikan saya beasiswa sehingga saya kuliah ke luar negeri di bidang ini, di kampus ini, sehingga nanti ketika saya kembali ke Indonesia, saya bisa melakukan apa. Nah, seperti yang saya lakukan sendiri di dalam personal statement saya dan juga pada waktu interview saya dengan LPDP, ketika pertama kali saya ditanya, kenapa pengen keluar sekolah kuliah ke luar negeri?
Saya mulai jawaban interview saya dengan bilang bahwa Indonesia saat ini sedang krisis energi. Cadangan batu bara kita semakin menipis. Kita udah menjadi negara pengimpor minyak, bahkan mungkin prediksi ya sebentar lagi juga gas gitu. Jadi ada suatu sense of urgency gitu di dalam personal statement yang kita sampaikan, yang kita ajukan kepada LPDP, sehingga LPDP bisa ngelihat, oh oke, ya memang layak dan seharusnya orang ini atau kandidat ini diberikan beasiswa. Terus di dalam personal statement kita berbicara mengenai ada 3 hal. Saya bisa bagi secara garis besar mengenai past, current, dan future kita. Jadi mengenai masa lalu kita. Terus kemudian mengenai apa sekarang yang kita lakukan. Kemudian future-nya apa nanti yang akan kita lakukan setelah kita selesai melakukan studi kita. Ya, dan penting, sangat penting bagi kita untuk memastikan bahwa semuanya saling berkaitan. Gitu ya. Seperti contohnya balik lagi personal statement saya, pasnya untuk bagian pas saya bilang bahwa dari dulu saya ingin menjadi corporate lawyer karena alasannya apa, sehingga kemudian akhirnya saya memutuskan untuk masuk ke Fakultas Hukum di Universitas Padjadjaran. Kemudian saya berhasil lulus dari sana, kemudian bekerja di suatu firma hukum yang terkemuka di Jakarta, yang mana kita sudah masuk ke tahap current nih, dan kemudian di firma hukum ini saya bekerja menangani beberapa transaksi, sejumlah transaksi di antaranya terkait dengan energi. Nah, ini current, ya kan? Nah, dan terkait dengan itu saya ingin belajar lagi lebih dalam mengenai hukum energi ke Amerika karena alasannya apa, sehingga kemudian nanti setelah saya lulus dari Berkeley saya bisa kembali ke Indonesia memberikan influence yang baik seperti apa. Nah, dan pastikan semuanya berkaitan. Kalau saya hidupnya mungkin cukup linear, fakultas hukum, terus kemudian jadi lawyer, kuliah lagi S2, Master of Law gitu ya, cukup linear. Tapi bukan berarti, dan ini juga saya ingat pada waktu PK dulu, persiapan keberangkatan pada angkatan saya, Pak Ronald Silaban menyampaikan bahwa hidup itu nggak harus linear. Pemahaman dia dan pemahaman LPDP yang saya tahu pada waktu itu seperti itu. Jadi bukan berarti kalau teman-teman dulu S1-nya engineer terus kemudian S2-nya harus engineer juga supaya bisa memperoleh beasiswa dari LPDP. Bisa jadi ya teman-teman dulu S1-nya engineer kemudian S2-nya kemudian MBA misalnya gitu ya. Tapi walaupun ada perbedaan seperti itu, di personal statement sangat penting untuk disampaikan apa kaitannya antara teman-teman dulu kuliah S1 di bidang engineer, kemudian kuliah S2-nya malah mengambil MBA misalnya. Misalnya titik tautnya adalah karena setelah teman-teman berkarir sebagai engineer, anggaplah misalnya selama 8 tahun, teman-teman lama-kelamaan masuk ke bagian manajemennya dari perusahaan, sehingga permasalahan sehari-hari yang teman-teman hadapi bukan lagi persoalan teknis, tapi lebih kepada misalnya pengelolaan bisnis, misalnya gitu, atau mengenai strategi bisnis. Nah, sehingga perlu untuk teman-teman belajar MBA, belajar Master of Business gitu ya, ke luar negeri, sehingga nanti ketika balik dari luar negeri dengan memperoleh pengetahuan itu, teman-teman bisa menerapkannya di manajemen perusahaannya teman-teman seperti itu. Kemudian salah satu tips yang paling penting juga, sediakan waktu yang cukup untuk membuat personal statement. Saya sama sekali tidak menyarankan teman-teman membuat personal statement hanya menyediakan anggaplah waktu misalnya 2-3 hari gitu. Paling tidak mungkin 1 atau 2 minggu, karena satu butuh riset yang pasti gitu ya, bagaimana cara membuat personal statement yang baik, bagaimana juga cara membuat kalimat yang ringkas, langsung straight to the point gitu ya, tapi juga value-nya bagus gitu ya. Nah, dan kalau teman-teman punya waktu yang cukup, pasti ya teman-teman punya keleluasaan akhirnya untuk melakukan revisi di sana sini terhadap personal statement itu, sehingga hasilnya pun jadinya baik gitu dan layak untuk diajukan ke LPDP.
Terus kemudian tips yang terakhir mengenai personal statement ini, maksudnya bukan tips terakhir dari sesi saya, tapi di bagian pembuka ini, in general kita berbicara mengenai personal statement, saya juga menyarankan teman-teman untuk tidak malu untuk meminta komentar orang lain. Gini, seringkali kalau kita menulis, kita ngerasa bahwa yang kita tulis itu sudah baik, atau karena otak kita udah capek nulis gitu ya, bahkan ngebaca pun jadi otak udah jadi nggak terlalu fokus gitu untuk bahkan misalnya memperhatikan masalah yang kecil gitu, terkait misalnya typo misalnya gitu ya, atau tata bahasa yang tidak tepat, penggunaan kata-kata yang tidak sesuai dengan EYD misalnya gitu. Jadi saya sarankan teman-teman untuk minta komentar orang lain. Anggaplah misalnya 3-4 hari sebelum disubmit minta komentar orang lain, bisa orang tua, bisa atasan, bisa di tempat kerja atau senior di tempat kerja, siapapun yang teman-teman nyaman. Dan juga paling yang bisa saya sarankan juga terutama orang-orang yang memang mungkin sudah punya pengalaman kuliah ke luar negeri atau mendapatkan beasiswa juga gitu ya, sehingga mereka punya capability untuk memberikan komentar terhadap personal statement yang teman-teman bikin. Nah, pengalaman saya mereview personal statement dari teman-teman saya yang pernah minta bantuan saya, ataupun saya dulu pernah meminta bantuan dari teman saya untuk mereview personal statement saya, seringkali kita ngerasa bahwa yang kita tulis itu sudah bagus, gampang dimengerti. Tapi belum tentu ketika orang lain membaca, orang lain lihat, paragraf ini sebenarnya poinnya ingin berbicara apa sih? Kok jadi ngambang ya? Nah, feedback seperti itu tuh yang kita ingin dapatkan dari orang-orang yang kita minta untuk memberikan komentar. Atau mungkin juga karena ada komentar yang bilang bahwa ini sebenarnya 2 paragraf ini berbicara mengenai hal yang sama, jadi harusnya jadi 1 paragraf saja kali ya, sehingga jumlah katanya juga jadi lebih hemat misalnya gitu. Nah, hal-hal seperti itu walaupun teknis, tapi saya sarankan teman-teman juga tetap memberikan perhatian kepada hal tersebut.